Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembacaan syarah Al-Aqidatul Wasithiyati karya Fadilatul Syekh Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Masih dalam pembahasan ihatatu ilmihi bidami makhlukatihi. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya. Masuk dalam pembahasan ayat Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat yang ke-11. Kata Allah, wa ma tahmilu min unsa wala tad'u illa bi ilmi. Dan tidaklah seorang wanita itu hamil, tidak pula melahirkan kecuali dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? La yakunu hamlun wala wada'un illa wallahu alimun bihi. Tidaklah ada kehamilan, tidaklah ada kelahiran kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Hamil. Kadang seorang perempuan itu tidak menyadari, tapi Allah tahu. Demikian pula melahirkan. Kadang seorang perempuan melahirkan tahu, tapi karena hasil anak zina, misalkan anak itu dibuang, kemudian bingung, ini anak siapa, ini anak siapa. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tidaklah ada kehamilan, tidaklah ada yang melahirkan, kecuali Allah tahu. Fala yahruju syai'un an ilmihi wa tadbirihi. Tidak ada sesuatu yang keluar dari ilmu dan pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'lamu subhanahu fi ayyi yaumin tahmilul unsa. Fi ayyi yaumin tadha. Allah Subhanahu wa taala tahu hari apa wanita itu hamil. Kan kadang kalau di bidan itu cuma diperkirakan. Ini kemungkinan usia kehamilan sekian pekan. Ya. Tapi kapan mulainya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Demikian pula hari lahir. Kalau di bidan ada istilah HPL, hari perkiraan lahir.
Tapi pasnya itu Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu. Makanya kadang ada maju, ada mundur. Ya. Sampai kalau seseorang kadang dia memiliki pilihan, ini anak saya mau keluarkan pada tanggal sekian, bulan sekian dengan operasi. Allah Maha tahu nanti terjadi apa enggak. Kadang sudah persiapkan nanti pokoknya operasi, ternyata bisa mundur. Bisa mundur. Kemarin ada itu seorang keluarga karena satu hal akhirnya harus operasi kelahirannya. Lah, keluarga ini menginginkan pokoknya operasinya tanggal ini. Kalau bahasa orang milih tanggal yang cantik. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, ternyata nggak terjadi itu. Loh, malah jane mbiyen lo operasi hari ini. Lah Allah kehendaki enggak kok. Ini fi ayyi yaumin tadha. Allah Subhanahu wa taala alimun bihi. Wa nau'a hamliha hal huwa dzakarun au unsa. Kemudian jenis yang dia kandung itu laki maupun perempuan, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya, cuman kalau di masa sekarang ada misalkan di USG kemungkinan laki, kemungkinan perempuan, Allah yang Maha tahu itu. Kemarin itu ada sudah positif perempuan. Begitu lahir laki-laki. Padahal keluarga ini menginginkan supaya anak yang terakhir itu laki-laki. Di USG berapa kali terus perempuan. Perempuan terus. Begitu lahir malah laki-laki itu. Padahal menurut perkiraan itu lahir perempuan. Sampai saya mencandai, "Gek, anakmu keliru karo anaknya sampingnya itu. Itu bukan anakmu yang sampingnya itu." Kata dia enggak. Nah, ini sampai perkara seperti itu pun yang orang memiliki mungkin kemampuan teknologi semuanya Allah Maha tahu. Apalagi nanti kalau perkara dengan ketetapan dalam janin, dalam kandungan. Ketetapan 40 hari yang ketiga. 120 hari. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi syakiyun au sa'idun. Ditetapkan rizki, ajal, amalan, sengsara atau bahagia, itu lebih-lebih seperti itu. Ilmuha indallah. Ilmunya cuma di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mengetahui anak ini usianya nanti berapa lama. Apakah lebih tua, lebih panjang usianya dibandingkan dengan orang tuanya, atau justru orang tuanya ketika kecil memandikan, remaja juga memandikan, mati dhisik. Itu ilmunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, ini luasnya ilmu Allah meliputi seluruh makhluk. Demikian pula dibawakan surat Anallaha ala kulli syai'in qadir. Supaya kalian ketahui Allah atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu. Ya. Wa anallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwasanya Allah atas segala sesuatu itu meliputi dengan keilmuannya. Meliputi dengan keilmuannya. Lah tujuannya untuk apa? Kenapa? Untuk kalian tahu Allah ala kulli syai'in qadir. Lam di sini muta'alliqah bi qauli ta'ala, berkaitan dengan ucapan Allah khalaqas sab'a samawat wa minal ardi mislahunna. Allah yang menciptakan 7 langit dan dari bumi semisal itu. Ya. Allah lakukan itu lita'lamu kamala qudratihi, kesempurnaan kemampuan Allah. Jadi Allah itu maha sempurna menciptakan langit 7, bumi 7 beserta isinya. Kesempurnaan kemampuannya Allah mengetahui semua. Kesempurnaan pengetahuannya Allah mengetahui semua. Yang menciptakan Allah berarti Allah maha sempurna kudrahnya. Kemudian mengetahui semua yang terjadi Allah sempurna kudrahnya. Demikian pula tidaklah terjadi apa yang di langit dan di bumi kecuali atas ketetapan Allah.
yang disebut dengan ketetapan kauniyah. Makanya dari kalimat ini, ala kulli syai'in qadir, apa pelajaran yang bisa dipetik? Nanti masya Allahu kana, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Kemudian annal umura kullaha biyadillah, semua perkara itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, di tangan Allah. Karena Allah ala kulli syai'in qadir. Buah yang kedua, semua perkara itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Buah yang ketiga, menghilangkan kegundahan dan ketakutan pada masa yang akan datang. Kadang seseorang itu berkaitan dengan yang akan datang, gundah, sedih. Kenapa? Karena tidak mengetahui ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah Maha Mampu, sudah nggak akan gundah. Justru yang muncul ketenangan. Tenang, tentram. Kalau mendapatkan musibah, ya sudah, Allah Maha Mampu kok. Kalau mendapatkan perkara yang diinginkan, Allah Maha Mampu. Artinya itu sudah Allah tetapkan. Buahnya luar biasa. Kalau seseorang tahu ala kulli syai'in qadir, anallah ala kulli syai'in qadir, itu kamalu tawakul, sempurna tawakalnya kepada Allah. Karena Allah zat yang Maha Mampu. Kalau tahu Allah zat yang Maha Mampu, nanti kamalul iftikar, kesempurnaan kebutuhan, harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala sempurna. Wah, ini buah luar biasa. Dari kalau seorang mau merenungkan annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini demikian. Adapun annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah ini lita'lamu, supaya kamu tahu ihatata ilmihi bil asya. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Gak ada sesuatu pun yang keluar dari ilmu Allah. Kainan mangkana. Apapun. Apapun. Itu gak ada yang keluar dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hormati. Makanya sampai daun berguguran. Jumlahnya berapa. Gugurannya. Itu bergugurannya jam berapa. Hari apa. Allah tahu itu. Tunas yang tumbuh itu berapa, kemudian tumbuhnya sempurna atau belum, Allah tahu itu. Itu tahu. Ilman mansubun ala tamyiz. Jadi mansub dalam kondisi tamyiz au alal masdariyah. Karena ilmu Allah li'anna ahata bimakna alima. Jadi ahata itu maknanya adalah alima. Allah mengetahui segala sesuatu dengan keilmuan Allah Subhanahu wa taala. Ini dua ayat. Dua ayat ini anna fihima isbata ilmillahil al-muhiti bikulli syai'. Dalam dua ayat ini ditetapkan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Isbata qudratihi ala kulli syai'. Ditetapkan kemampuan Allah atas segala sesuatu. Nah ini dua ini ilmu yang bisa diperoleh dari dua ayat itu. Kayaknya nanti melahirkan nggak berani maksiat. Karena Allah tahu. Semangat berbuat baik. Walaupun tidak ada CCTV. Tidak ada orang yang memuji. Karena Allah Maha tahu. Sehingga yakin semua kebaikan yang kita lakukan walaupun nggak dilihat orang, pasti Allah akan balas. Pasti Allah Subhanahu wa taala akan balas. Kemudian, kalau ilmu Allah meliputi segala sesuatu, kita nanti meminta ilmu kepada Allah. Karena ilmu Allah itu sangat luas. Ini sekilas saja dari fikih. Kemudian ayat terakhir, innallaha warrazzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itu zat yang maha pemberi rizki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Ayat ini itu nanti kalau secara makna para ulama masih menggandengkan dengan ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum rizqin wa ma uridu ayut imun.
Innallahu war-razzaq dzul quwwatil matin. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Aku tidak minta rizki, aku tidak minta makan. Karena Allah ar-razzaq dzul quwwatil matin, Maha pemberi rizki, lagi memiliki kekuatan yang kokoh. Apa kandungan kalau digandingkan dengan ayat sebelumnya? Pertama, orang harus tahu hak Allah didahulukan dibandingkan dengan haknya makhluk. Haknya Allah itu disembah. Haknya Allah itu disembah. Haknya makhluk dikasih kecukupan kebutuhan. Dahulukan haknya Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua, kita ibadah itu kemaslahatannya untuk kita. Kalau orang menyadari ibadah itu kemaslahatan kita, nanti orang akan semangat. Karena orang itu kalau butuh mencari. Walaupun kesal gitu, lah kok metu butuh, Mas. Ada kebutuhan. Kalau orang sadar saya butuh beribadah kepada Allah, dia akan cari ibadah itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, selain Allah itu minta rizki, minta makan. Makanya silahkan cek siapa yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, itu mereka selain Allah itu minta makan, minta rizki. Kadang malah luar biasa itu. Kayak tertentu. Untuk ritual agama mereka itu kadang habis puluhan juta, habis itu diobong. Diobong. Itu kan dipermainkan oleh syaitan. Mereka minta rizki, ya, setelah itu dibakar. Ada itu untuk persembahan leluhur di daerah mana itu sampai kerbau. Kerbau ini seharga alpat. Tapi kalau ditegur, enakan syariat kami, ya syariat Islam itu masya Allah luar biasa. Mereka malah bangga itu, ya. Padahal sebenarnya memberatkan. Ini pelajaran dari ayat. Nah, ditutup ayat ini, Innallahu war-razzaq. Ar-razzaq itu sighah mubalaghah. Maha pemberi rizki. Artinya la razika ghairuhu. Enggak ada pemberi rizki selain Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah itu enggak ada yang bisa memberi rizki. Makanya wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu binatang melata pun di muka bumi kecuali rizkinya di atas tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yarzuqu makhluqatihi wa yaqumu bima yuslihuhum. Yang Allah itu memberi rizki makhluknya, kemudian menegakkan apa yang memberikan kemaslahatan kepada mereka. Kan fungsi rizki itu salah satunya penegak kemaslahatan. Penegak kemaslahatan. Ya. Bahwa kasir rizki, wasi'uhu. Maka Allah itu maha banyak rizkinya, maha luas, fala ta'budu ghairahu. Maka jangan sembah selainnya. Salah satu sesembahan itu syaratnya bisa memberi rizki. Ternyata selainnya nggak bisa memberi. Ya, dalilnya di surat Al-Baqarah ayat yang ke-21. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i. Ya, wa anzala minas samaa'i ma'an fa'araja bi minas samarati rizqalakum. Allah sebutkan sembah Rabb kalian. Siapa Rabb yang harus kita sembah? Satu yang memiliki sifat mencipta. Ternyata yang bisa mencipta cuman Allah. Tadi sudah kita baca ayatnya. Langit yang 7, kemudian bumi semisal itu, beserta isinya. Hanya Allah yang maha mampu. Kemudian yang memiliki langit dan bumi, yang mengatur bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap. Bumi itu nanti kan ada pembahasan. Ono sing ngomong bumi bulat, ono sing ngomong bumi datar. Iya.
Ada yang ngomong yang ketiga, bulat yang dihamparkan. Bulat yang dihamparkan. Ya, coba. Allah menghamparkan bumi. Maha kuasa. Menurunkan hujan, hanya Allah. Ya. Kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan rizki bagi kalian. Itu pelajarannya. Rob yang harus kita sembah itu yang ar-razik. Zat yang bisa memberi rizki. Nggak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Bahkan yang lain itu minta rizki, bukan memberi rizki. Makanya orang menyembah selain Allah itu mesti kudunya nyajeni. Kalau itu benda mati, kalau benda hidup, bukan hanya nyajeni, ngopeni. Nyembah kebo itu, ya nggak dikasih makan ya mati. Ya mati. Ya. Tapi kalau benda mati, sajen. Sajen itu tadi kita kasih contoh, wah larang itu. Mahal, yang kerbau seharga alpat berdibelah. Ya, kalau itu dibelah masih mending ya, artinya dipangan. Nah, itu kalau orang agama tertentu itu, gawe ogol-ogol itu, 20 juta. Baru diobong. Dibakar hanya untuk dipersembahkan kepada Tuhan mereka. Allah itu Ar-Razzaq. Kemudian Dzul Quwwah memiliki kekuatan. Yang sahibul quwwati tamah alladzi la ya'tarihi dha'fun. Yang Allah itu memiliki kekuatan yang sempurna yang tidak memiliki kelemahan sedikit pun. Jadi tidak terkena kelemahan sedikit pun. Coba kalau makhluk itu kuatnya kayak apa? Ada masa-masa lemah. Ada masa-masa lemah. Lawang kadang masa kuat itu pun dia juga lemah. Wah, gali gede. Ya, misalkan jago gelut, tapi digetak bojone bleret. Itu masih mungkin itu. Masih mungkin. Itu kalau makhluk. Tapi kalau kekuatan Allah Subhanahu wa taala layak tarihi pun tidak terkena kelemahan. Makanya dzul quwwatil matin. Matin itu al-balik fil quwwah. Yang sangat puncak kekuatannya, kemampuannya. Jadi nihayatahuma sampai puncak kekuatan, puncak kemampuan. Fala yahaqu fi afalihi masyaqah. Tidaklah diikuti dalam perbuatan Allah itu berat. Allah menciptakan langit dan bumi, ngurusi Allah nggak berat itu. Allah Subhanahu wa taala tidak berat. Ya. Kalau kita pengen di rumah gede, kadang mikir ngersi ini mumet. Ya, mumet. Pengen punya kebun yang luas. Kadang juga capek. Ya, banyak itu saya lihat ada orang pas awal-awal semangat gue kebun tua, resik gitu. Dupeni tenanan. Begitu lemah, ini jadi hutan belantara. Tandurannya jadi rusak. Nah ini Allah Subhanahu wa taala itu mengurusi semua itu tidak diikuti dengan berat, wala kalafah tidak beban, wala ta'ab tidak capek. Ya, wal matanah maknaha asyiddah wal quwah. Jadi matin al matanah maknanya itu sangat kuat. Sangat kuat. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah, kekuatan Allah itu banyak diperlihatkan kepada kita di goncang gempa tadi malam. Ya, itu kita turun wah ubah ya. Padahal itu cuman kecil. Jadi kalau dulu sampai terjadi macam-macam musibah, Allah Maha mampu. Allah Subhanahu wa taala Maha Gagah, Maha Perkasa. Lah, ayat ini sebenarnya tidak berkaitan dengan kesempurnaan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Kan ini pembahasan tersendiri. Ar-Razzaq dzul quwwatil matin. Cuman kalau mau dimasukkan memiliki kekuatan yang kokoh, termasuk kekuatan Allah itu adalah ilmunya meliputi segala sesuatu. Itu masuk. Itu masuk ke situ. Iya. Dari ayat ini ada pelajaran pertama. Allah zat yang maha pemberi rizki. Apa pelajarannya? Pertama, minta rizki kepada Allah. Minta rizki kepada Allah. Karena Allah zat yang maha pemberi rizki. Ya. Bagaimana cara minta rizki kepada Allah? Ibadah. Beribadah.
Sebagaimana dalam ayat ya, wabtagu indallahi rizqa wa'buduhu waskurulah. Cari rizki di sisi Allah, sembah Allah, kemudian bersyukur kepadanya. Ibadah itu ternyata termasuk salah satu pembuka pintu rizki. Dan termasuk nanti bulan Ramadan, kemarin itu ada orang yang sebagai manusia, itu kadang juga mikir, wah gue yang sasi poso, terus ya dodolan panganan perai, nanti piye, yakin. Ibadah itu merupakan salah satu pembuka pintu rizki. Nanti ada aja. Tapi yang penting kita ikhtiar. Yang penting kita ikhtiar, karena secara syar'i kita diperintahkan untuk berusaha. Nah ini, Allah Maha Pemberi rizki, minta rizki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara ibadah. Ya, kalau seseorang itu mengambil jalan rizki lewat haul wa quwwah, itu terlalu adoh, terlalu jauh. Tapi kalau minta rizki itu lewat jalur ibadah, langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman sudah kita pelajari, ketetapan kauniyah itu ada sebab akibat. Makanya nanti mencari rizki di sisi Allah itu tetap digandengkan dengan ikhtiar. Wallahu ta'ala alam, Allah Ar-Razzaq. Kalau Allah Ar-Razzaq itu menghilangkan kegundahan. Kadang seseorang namanya manusia muncul gundah, seperti yang tadi kita contohkan. Engkau sasi poso, rezeki ini piye. Ya, kadang bujangan ketika mau nikah, wah biaya hidup semakin tinggi, engkau terus piye. Ketika sudah berkeluarga, iya, istrinya lapor, Mas, garis 2 itu. Waduh, ya ini piye nae. Kondisi kayak gini malah garis 2 misalkan. Begitu sudah memiliki anak, kan kadang sudah memiliki anak, tahu-tahu isinya khawatir nih. Nanti kegundahan, ketakutan seputar rizki, kalau yakin Allah Ar-Razik, itu menjadi tenang. Menjadi tenang. Sudah tenang. Allah nanti akan memberi. Yang penting tadi, semampu kita berikhtiar. Kalau seseorang yakin Allah Ar-Razik, apa buahnya? Menghindarkan perilaku buruk. Perilaku buruk itu kadang seseorang dalam mencari rizki, itu lewat jalan haram. Itu karena nggak yakin Allah memberi rizki. Nggak yakin Allah memberi rizki. Saya baca berita itu miris itu. Kadang goro-goro duit, ya itu nyawone hilang. Nyawone hilang. Hanya sesuatu yang tidak memiliki nilai. Nggak seberapa. Itu karena lemah keyakinan Allah Ar-Razik. Seakan-akan kalau nggak lewat ngerampok, nggak lewat jalur haram, nggak diberi. Nggak diberi. Ini menghilangkan sifat buruk. Kalau seseorang tahu Allah Ar-Razik, nanti jamaah hormati, sifat-sifat hasad itu nanti akan hilang. Hasad itu nanti akan hilang. Iya. Nanti yang ada dia senantiasa ridho, bersyukur karena ini memang pemberian dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti luas kandungan dari Ar-Razik. Memiliki kekuatan yang kokoh juga begitu. Kalau Allah yang maha kokoh, maha kuat, nanti minta tolong sama Allah. Nanti zaman hormati takut kepada Allah. Karena Allah itu kalau ayat sebelumnya ya, anallaha ala kulli syai'in qadir. Atas segala sesuatu maha mampu. Lah syahid dari ayat yang terakhir, anna fiha isbata ismihi ar-razzaq wa wasafahu bil quwwah at-tama pun wala ta'abun subhanahu wa ta'ala. Ditetapkan nama Allah Ar-Razzaq. Dan sudah berlalu, kalau Allah punya nama Ar-Razzaq, memiliki sifat pemberi rizki. Kalau Allah memiliki sifat pemberi rizki, berarti yarzuqu mayyasha. Memberikan rizki kepada siapa yang Allah kehendaki. Demikian pula, Allah memiliki sifat kuwah, kekuatan yang sempurna. Yang tidak terkena kelemahan. Tidak ada capek. Dan di sini terdapat satu pendalilan wajibnya beribadah kepada Allah semata, la syarikalah, yang nggak ada sekutu baginya. Kan sesembahan yang harus kita sembah itu
salah satu sifatnya yang bisa memberi rizki. Ternyata hanya Allah. Wallahu ta'ala alam, ini pembahasan kesempurnaan pada bab yang lalu. Setelahnya, ditetapkan as-sam'i wal basri lillahi subhanahu wa ta'ala. As-sam'i wal basar. Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Pertama, laisa kamisli syai' wa huwa sami'ul basir. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Dan Allah as-sami al-basir. Kata-kata laisa kamisli syai'. Awal ayatnya adalah fatirus samawati wal ard wa ja'ala lakum min anfusikum aswaja wa minal an'ami aswaja. Allah itu yang mengatur langit dan bumi. Allah jadikan bagi kalian dari diri kalian pasangan kalian. Dari binatang ternak pasangan-pasangan. Kemudian Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Artinya Allah itu laisa kahalikil aswaji kulliha syai'un. Allah itu tidak seperti pencipta. Jadi laisa kahaliki aswaji kulliha. Penciptaan pasangan semuanya. Allah enggak seperti itu. Ya. Li'annal fardus samad alladzi la nadhira lahu. Karena Allah zat yang maha sendiri, maha sempurna. As-samad yang enggak ada tandingan baginya. Ini penjelasan dari Imam Ibnu Katsir. Makanya di surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Baru nanti ditutup dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada sesuatu pun yang setara dengan Allah. Lah ayat ini, penggalan ini, saudara yang saya hormati, merupakan penggalan yang luar biasa. Ini bantahan kepada semua yang berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Kan termasuk sekarang itu orang-orang yang mengingkari sifat Allah itu karena berpikir tentang Allah sebagaimana makhluk. Contoh yang sering kita angkat, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah istiwa di atas ars. Istiwa itu tinggi di atas. Kalau orang berpikir sebagaimana makhluk, berarti Allah bisa ditunjuk. Berarti Allah pada arah. Berarti Allah pada tempat. Berarti Allah diliputi oleh tempat. Berarti Allah butuh kepada tempat. Itu siapa itu? Makhluk. Kalau makhluk itu wong ini ngendi? Dhuwur. Bisa ditunjuk, berarti pada arah. Pada arah berarti pada tempat. Lah ning dhuwur berarti iso dinggoni, bisa, butuh tempat. Sumber kesesatan itu karena tidak mengamalkan separuh penggalan ayat ini. Laisa kamislihi syai'. Makanya Ahlussunnah itu semua ayat berkaitan dengan nama dan sifat Allah tetapkan. Tapi tidak diserupakan dengan makhluk. Allah punya wajah, punya. Coba mikir. Kalau bayangan kamu wajah seperti ini, sesat, keliru. Karena laisa kamislihi syai'. Makanya termasuk kemarin kita kasih contoh itu ada orang termasuk pemikiran sesat. Ya, saya pengen sholat khusyuk, kiatnya bagaimana? Kalau kamu pengen sholatnya khusyuk, itu ketika sholat, bayangkan wajah Allah. Kita apa ya? Itu kan bayangkan wajah Allah itu, lah wajah Allah kok ngerti kowe? Iya. Dari mana kamu tahu? Harus mati. Mati pun kalau matinya elek, nggak bisa melihat kan? Ya, harus orang baik. Kan nggak bisa. Nah ini, laisa kamili syai'. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Iya. Ini, makanya nanti orang karena kurang memahami ayat ini, akhirnya semua mereka keliru. Terjerumus dalam pemikiran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagaimana makhluk. Kemudian, wahwas sami. Allah as-sami. Ditetapkan memiliki nama as-sami. Kalau memiliki nama as-sami, berarti memiliki sifat mendengar. Kalau memiliki sifat mendengar,
berarti yasma'u jami'al aswat, mendengar semua suara. Mendengar semua suara. Sampai rintian dalam hati kita. Allah tahu itu. Allah karena Allah as-sami. Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui. Nah ini seperti ini. Ya. Kemudian al-basir. Berarti Allah memiliki nama al-basir. Kalau Allah memiliki nama al-basir, ya kulla syai', memiliki sifat maha melihat. Kalau memiliki sifat maha melihat, segala sesuatu itu Allah lihat. La yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Enggak ada sesuatu yang tersembunyi di langit maupun di bumi. Di langit maupun di bumi. Dua ayat ini bantahan kepada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua, bantahan kepada orang yang menolak sifat Allah karena diyakini nanti podo dengan makhluk. Kan alasan mereka begitu. Allah punya tangan, ojo. Jangan diterjemah tangan. Nanti tidak podo dengan makhluk. Iki lho ayate. Laisa kamisli syai' wa huwas samiul basir. Allah enggak serupa dengan sesuatu apapun. Ya. Tapi Allah as-sami. Berarti Allah punya pendengaran, punya penglihatan. Tapi enggak serupa dengan sesuatu apapun. Ini bantahan terhadap dua sekte yang menyimpang. Berkata Imam Syaukani, kata beliau, wa man fahima hadil ayatal karimata haqqa fahmiha wa tadabbaraha haqqa tadabburiha ma syabiha indal ihtilaf muhtalifaini fi sifati ala jadatin baydha'a wadihatin. Ini lihat penjelasan Imam Syaukani. Siapa yang memahami ayat mulia ini dengan pemahaman yang sebenarnya, mentadaburi dengan sebenar-benar mentadaburi. Mentadaburi itu merenungkan kandungan makna, mengeluarkan faedah dari ayat. Ya, maka dia akan berjalan dengannya ketika dua orang berselisih berkaitan dengan sifat, maka dia akan berada di atas jalan yang putih gamblang terang. Jalan yang putih gamblang terang. Itu tadi menolak sifat dengan alasan nanti tidak serupa dengan makhluk. Yang kedua, Allah diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana orang Nasoro. Allah diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana dukun. Allah diserupakan dengan makhluk. Sebagaimana orang musyrik. Allah diserupakan dengan makhluk. Sehingga kalau doa langsung kepada Allah, orang mungkin tekan. Ya. Orang mungkin lagu diling apa orang ning kono itu. Jadi kalau diling baru nanti lancar. Saudara yang saya hormati, dua orang yang berselisih ini itu nanti solusi jalan keluarnya itu gamblang cetok kalau seseorang memahami makna ayat ini. Makna ayat ini. Ya. Ida wayasdadu basiratan ida ta'ammala makna qauli ta'ala. Bertambah ilmu ketika memperhatikan makna ucapan Allah. As-Sami al-Basir. Di sini ditetapkan setelah itu penafian lil mamasil. Dinafikan keserupaan. Ya, tapi tercakupi ala baradil yakin wa sifa'is sudur. Kemudian tercakup padanya tentang dinginnya keyakinan, kemudian obat hati, kemudian es yang dalam hati, jadikan hati itu anyep ces. Maka faktur ya talibal haqqi qadra hadil hujjah. Maka coba agungkan wahai pencari kebenaran, agungnya hujjah yang bercahaya ini. Yang gamblang yang sangat kuat ini. Fa innaka tuhattamu biha katsira minal bidah. Maka kamu nanti akan mampu hancurkan kebanyakan dari pemikiran bid'ah. Wa tasamu biha ru'usan minad dhalalah. Demikian pula kamu akan mampu hancurkan tokoh-tokoh sesat. Wa turghimu biha unufa tawaifa minal mutakallimin. Kamu pun juga bisa menghinakan
kelompok-kelompok dari mutakalimin, orang-orang yang filsafat, orang-orang yang akal saja yang dikedepankan, ya, mengagungkan ilmu kalam. Itu kalau seseorang memahami kandungan ayat ini. Wala siyama idza dhamamta ilai qaulallahi azza wa jalla, lebih-lebih lagi kalau kamu gabungkan dengan ucapan Allah, wala yuhituna bi ilma. Tidak ada satu ilmu pun yang meliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi yang kita sampaikan. Makanya ayat ini dipakai ulama sebagai pondasi dalam pembahasan nama dan sifat. Pondasinya ayat ini, laisa kamisli syai' wa huwa samiul basir. Kalau ada orang menolak nama dan sifat dengan alasan kalau Allah punya tangan nanti sama dengan makhluk, kilo ayatnya. Allah nggak serupa dengan sesuatu apapun. Kalau Allah misalkan kaki, kan kursi Allah itu tempat pijakan kaki Allah. Disikil. Loh, Allah sendiri yang bilang kok. Iya. Cuman jangan kamu pikir ilmumu wala yuhituna bi ilma. Ilmu mereka itu nggak bisa meliputi ilmu Allah. Orang tekan. Keyakinan kita Allah punya kaki, tapi tidak serupa dengan makhluk. Tidak serupa dengan makhluk. Ini Masya Allah, ucapan Imam Syaukani luar biasa. Setelah itu, ayat yang kedua surat An-Nisa 58. Innallaha ni'imma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah itu ni'imma ya'idukum bih. Jadi mengingatkan kalian dengan nikmat. Jadi nikmat sebaik-baik apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala sami'an basira. Nanti ayat sebelumnya Allah memerintahkan supaya kalian menunaikan amanah kepada ahlinya. Kalau berhukum, hukumi manusia dengan adil. Baru kelanjutan ayatnya, innallaha ni'immah. Allah Subhanahu wa taala itu ya sebaik-baik apa? Jadi ni'imah itu lafadz pujian nakirah yang mausuf, mannya manakirah yang mausuf. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik memberikan peringatan kepada kalian. Memberikan pengajaran kepada kalian. Ya, makanya diperintahkan menunaikan amanah, menghukumi manusia dengan adil. Baru ditutup Allah sami'an basira, maha mendengar lagi maha melihat. Orang menunaikan amanah itu salah satunya akan semangat dia tunaikan kalau dua nama dan sifat ini tertancap. Allah mendengar, Allah melihat. Iya, amanah, bos sampai ke tanah apa urung? Iya. Kalau orang misalkan dia tidak meyakini dua ini dengan baik, wis ning rata konggone itu. Kapan itu ada berita orang merantau bareng keluar kota. Koncone mulai. Bareng mulai titip. Titip duit kasihkan keluarga saya. Wah, mulai titip. Ya. Tapi begitu orang yang merantau ini pulang sampai rumah, wis merantau pirang-pirang ra gelem ngopeni wong omah. Loh, lah anggere mulya aku titip terus sih. Ternyata nggak sampai. Kenapa? Sami'an basira ini tidak tertancap dalam hati dia. Tidak tertancap dalam hati. Makanya sebelumnya perintah menunaikan amanah, sebelumnya menghukumi manusia dengan adil. Orang itu kalau dia tahu ayat sami'an basira, nanti takut nggak adil dalam menghukumi. Tapi kalau tahu Allah Maha melihat, kowe curang kaya apa? Kan kadang kalau orang yang ahli hukum itu bisa diputar balik itu. Ya, jambret karo wong sing dijambret. Itu malah sing dijambret malah mlebu penjara. Itu bisa itu. Iya. Begal misalkan. Begal sama orang dibegal membela diri. Sing membela diri malah mlebu penjara. Loh, saya ketemu beberapa orang kalau kuliah, namanya kuliah hukum itu, wah, lambene lunyuh kalau bahasa orangnya. Jadi omongan itu, wah, licin sekali. Licin sekali. Iya. Tapi kalau tahu Allah sami'an basira, maha mendengar, maha melihat, orang wani. Orang wani, kayak kisahnya Ka'ab.
Ka'ab itu dikenal memiliki kemampuan berbicara yang luar biasa. Ketika tidak ikut perang, kalau nggak salah itu perang Tabuk, yang perang Tabuk itu waktu itu hukumnya wajib. Wajib. Beliau misalkan kalau ngomong, itu misalnya cari alasan. Wah, dia ahli, ahli bicara. Tapi kata Ka'ab, kalau saya beralasan, Rasul itu mendapatkan wahyu. Kalau nanti turun wahyu menyingkap kebohongan saya, terus piye? Ini pengetahuan Sami al-Basir. Itu melahirkan sifat seseorang itu dalam menghukumi adil, dalam menunaikan amanah, itu baik. Itu Masya Allah, jadi luar biasa. Iya. Ini saudara yang saya hormati, nanti akan takut ketika menghukumi tidak adil. Ini ayat yang kedua. Lah saya dari dua ayat ini, anna fihima isbatas sam'i wal basar lillah. Pada keduanya itu ditetapkan mendengar dan melihat bagi Allah. Ya. Kemudian dalam ayat yang pertama dinafikan mumasalati al-makhluqati. Dinafikan serupa dengan makhluk. Maka kalau dikumpulkan, disifatkan dan dinamakan untuk dirinya antara nafi dan isbat. Dua ini termasuk kaidah agama. Penafian, penetapan. Tauhid, penafian, penetapan. Ibadah, penafian, penetapan. Kalau tauhid, ya itu nafikan syirik, tetapkan ibadah kepada Allah. Kalau ibadah, itu nafikan amalan yang nggak ada contoh, tetapkan amalan yang ada contoh dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua itu nanti seperti itu. Ya, nama dan sifat Allah itu buang segala kekurangan, karena Allah adalah zat yang maha sempurna. Ditetapkan Allah memiliki sifat kesempurnaan. Ya, masuk padanya ayat yang pertama tadi. Allah ditetapkan memiliki sifat. Karena sesuatu itu mesti memiliki sifat. Karena ada sekte yang katanya Allah itu nggak punya nama, nggak punya sifat. Nah kalau sesuatu nggak punya sifat, itu sama dengan nggak ada. Karena sesuatu yang ada, itu mesti ada sifatnya. Tapi dinafikan penyerupaan kepada makhluk. Wallahu ta'ala alam, ini dua pembahasan dulu yang kita bisa baca. Insya Allah pertemuan seterusnya nanti masuk dalam ya Allah memiliki masyiah wal iradah, kehendak dan keinginan. Insya Allah nanti kita akan baca di pertemuan akan datang. Masih ada sedikit waktu, barangkali yang ditanyakan, kalau bisa kita jawab. Jadi kalau namanya prasangka kepada makhluk itu kan cuman adanya korinah-korinah, kemungkinan-kemungkinan, adanya tanda-tanda, itu yang melahirkan prasangka. Kita muamalah misalnya ketemu sama orang, wong itu, wah omongannya sopan. Iya, tak lihat tuh malah kene no gosong luru, itu berarti sholatnya tenanan itu. Padahal kita nggak tahu seminggu sebelumnya itu dibentur-bentur ke tembok apa-apa ya. Ya. Itu ada tanda-tanda kemungkinan-kemungkinan. Iya, kita prasangka
baik. Ya itu aja. Makanya prasangka yang buruk itu nggak semuanya terlarang. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadz dzann. Maka lafadznya kebanyakan dari prasangka. Karena kenapa kok kebanyakan? Ada jenis prasangka tertentu yang itu nggak tercela. Ini saya yakin. Ya, itu misalnya seperti itu. Jadi itu hal yang lumrah. Hal yang lumrah. Ya sudah aja kalau misalkan saya pernah ketemu seseorang, namanya orang kan nggak punya pengetahuan tentang pribadi seseorang. Itu awal ketemu, wah orang anggap baik. Nah, tutur katanya baik, kemudian pakaiannya baik, ya. Tapi setelah jadi itu ternyata, wow, tribane watake ketok, watak aslinya. Karena memang kita tidak mengetahui perkara yang gaib, perkara yang akan datang. Ya kita sebatas kemampuan kita. Yo kalau sudah terjadi, makanya ada kalimat ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jas. Semangat pada perkara yang mendatangkan manfaat, jangan lupa minta tolong sama Allah, jangan lemah. Ya pokoknya kita semangat, berikhtiar, nanti minta tolong sama Allah. Kalau terjadi sesuatu, qadarullah wa masya'a fa'al. Oh, kita wong yang meyakinkan tenan. Iya. Tapi begitu terjadi, waduh, ya sudah qadarullah wa masya'a fa'al. Wa masya'a fa'al. Itu seperti itu. Walaupun kalau orang-orang yang hatinya bersih, cuman kalau kelas kita wis angel lah. Kalau orang-orang yang hatinya bersih itu kadang dari tutur kata saja itu dengan basirahnya itu dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala firasat yang kuat. Firasat yang kuat. Kalau kita apa gitu anu ini. Ya, kayak orang tua itu kadang firasatnya kuat. Firasatnya kuat orang tua. Itu apalagi berkaitan dengan anak-anaknya. Jadi anaknya mantap gitu, wong tuane ojo le kok pake kita ora tenang. Ya, rasrek itu ditekati sampai pada waktu tertentu. Oh iya tenan toh. Ternyata apa yang disampaikan orang tua itu kok rasrek. Karena mungkin kebersihan jiwanya. Tapi kalau kelas kita ya wes itu aja yang nampak aja lah. Yang nampak. Nanti kalau terjadi misalkan sesuatu di luar pertimbangan kita, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya, apalagi orang sekarang. Orang sekarang kan belajar ini, apa ilmu berkaitan dengan komunikasi umum. Mulai ngomong itu getak-getak ning jopo itu wah, kelihatan anggun, ya halus gitu. Wah, itu kayak orang nawarkan barang itu kan begitu. Nawarkan barang. Itu kalau pinter ngomong, oh saya dulu pernah diajak, jadi ada temen yang bisa nawarkan itu ke toko itu wangel banget, tapi ada satu yang ahli. Anu itu Pak, sana raiso, ya sesuk tak paranane. Parane ya deal. Saya nggak tahu ngomong iki piye. Ya, ini ada orang-orang yang memang punya keahlian seperti itu. Wallahu taala. Ada lagi? Cukup? Ya, itu yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.